Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul izzati wal jalalah wa Rabbul jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah, yang telah mempersatukan hati kita di atas agama Islam, dalam keimanan kepada kitabullah, keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keimanan kepada seluruh rukun iman, dan keimanan atas detailnya huru-hara padang mahsyar beserta surga dan nerakanya. Kalaulah bukan karena persatuan di atas iman tersebut, niscaya kita tidak akan berkumpul. Sebagaimana tidak berkumpulnya Abu Bakar dan Abu Jahal, sebagaimana tidak berkumpulnya Ali bin Abi Thalib dengan paman kandungnya Abu Lahab. Namun keimanan kepada semua itu yang telah mempersatukan kita di majlis ini, adamallahu baqa'ah, merupakan sebuah anugerah Allah tiada tara, an ja'alana muslimin. Di saat Allah menjadikan kita umat Islam, andai kita benar-benar menjadi umat Islam seperti yang diinginkan Allah, seperti yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Karena di zaman kita sekarang ini sangat tidak tertutup kemungkinan dan sangat banyak di luar sana antara Islam dan dirinya sangat jauh berbeda. Padahal dia mengatakan saya Muslim. Karena Islam dan umat Islam dua bahasan yang harus dibedakan. Dan barang siapa yang menggabungkan keduanya sungguh telah melakukan kezaliman terhadap Islam. Satunya Islam, di dalamnya tidak ada kekurangan, kezaliman, tidak ada cacat, serba sempurna. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, sempurna sehingga tidak ada satu kebaikan pun yang belum diperintahkan, sebagaimana tidak ada satu keburukan pun yang belum dilarang. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang telah diajarkan Al-Quran dan hadis, sebagaimana tidak ada keburukan kecuali keburukan yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran dan dilarang oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Bertabrakan dengan itu bukan kebaikan, dan bertabrakan dengan itu bukan keburukan. Walau hampir seluruh manusia di permukaan bumi mengatakan ini baik, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu bukan kebaikan. Walau hampir seluruh penduduk bumi mengatakan ini keburukan, namun tak ada keterangan bahwa itu buruk di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, fahamilah bahwa itu bukanlah keburukan. Karena kalau itu baik, pasti ada keterangannya di dalam Al-Quran dan hadis. Sebagaimana kalau itu buruk, pasti ada keterangannya di dalam Al-Quran dan hadis. Walau tidak secara nas tegas, namun seluruh kebaikan dan keburukan telah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis, walau hanya diambil dari istimbat ayat dan istimbat hadis yang dilakukan oleh para ulama al-mu'tabarin al-mujtahidin. Namun kalau itu kebaikan, pasti ada ayat-ayat dan hadis yang memerintahkannya. Sebagaimana kalau itu keburukan, pasti ada Al-Quran dan hadis yang melarangnya. Ini Islam, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, semuanya sempurna. Tapi umat Islam berbeda. Oleh karena itu tidak boleh disamakan antara Islam dan umat Islam. Umat Islam bagaimana? Ya, umat Islam bisa saja umat Islam penipu, umat Islam pembunuh, bisa. Umat Islam pezina, bisa nggak? Bisa. Nah, kalau ada umat Islam kemudian pembunuh, lalu dikatakan Islam itu agama pembunuh, kezaliman terhadap agama Islam. Semoga kita memahami kaidah penting ini dalam beragama, yang orang-orang yang benci Islam di zaman kita sekarang itu sengaja menyamarkan kondisi dengan bahasa-bahasa yang mereka miliki, dengan media-media yang mereka kuasai. Mereka ingin memberikan gambaran kepada manusia apa yang dikerjakan oleh umat Islam itulah Islam. Dan ini usaha mereka untuk menanamkan kebencian dunia kepada agama Islam. Wal Islamu minhu bara', dan Islam berlepas diri dari keburukan-keburukan.
yang ditudingkan kepada agama Islam karena dilakoni oleh sebahagian umat Islam. Dan kalau hal yang sama dikatakan kepada mereka, mereka tidak akan setuju. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, bukankah di tengah mereka ada pezina? Bukankah di tengah mereka ada pembunuh? Lalu apakah akan dinisbatkan kepada agama mereka, agama kalian, agama para pelacur? Mereka akan menolak. Oh, itu oknum. Agama kami tidak seperti itu. Agama kami agama kedamaian, agama kesejahteraan, agama keadilan. Lalu itu yang berpegang teguh dengan agama kalian atau yang beragama dengan agama kalian lalu menjadi pembunuh, oh itu oknum. Ya, ini juga oknum. Kaedahnya adalah membedakan antara Islam dan umat Islam. Islam satu pembahasan, umat Islam pembahasan yang berbeda. Oleh karena itu tadi saya katakan, semoga kita yang bersatu di atas Islam benar-benar menjadi umat Islam yang diinginkan Allah dan diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Islam yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala dan diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya seperti yang diinginkan Allah dan Rasulnya sudah ada pada Muhajirin dan Ansar. Sudah ada pada Muhajirin dan Ansar. Bukan masjid ini ya, Muhajirin dan Ansar, yang sebenar-benar Muhajirin dan Ansar, yang kepada mereka lekat nama Muhajirin, lekat nama Ansar. Dan saya yakin penamaan masjid ini Al-Muhajirin dan Ansar adalah keinginan untuk mengikuti Muhajirin dan Ansar, sehingga kalau nama masjidnya Amwa Al-Muhajirin wa Al-Ansar, orang-orangnya mudah-mudahan Amwa juga, atba' Muhajirin wal Ansar. Jadi kalau masjidnya Al, kalau jamaahnya mudah-mudahan atba', sama-sama A juga, Masya Allah. Naam. Mani fahimt. Naam. Masya Allah. Ma'asyarul muslimin, umat Islam yang diinginkan Allah, umat Islam yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang benar-benar seperti yang Allah mau, seperti yang Rasul mau, Muhajirin dan Ansar. Itulah dia umat yang Allah inginkan. Itulah dia umat Islam yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mau. Campakkan semua yang mengatakan kami yang mengamalkan Al-Quran dan kami yang mengamalkan hadis, namun lahirnya setelah Rasul wafat. Setelah wafatnya Rasul baru lahir kelompok itu, lalu ngaku-ngaku kami yang paling mengamalkan Al-Quran dan hadis. Campakkan kelompok itu. Kan banyak nih di dalam agama Islam ini kelompok yang ngaku-ngaku kami pengikut Al-Quran dan hadis yang benar, kami yang mengamalkan Al-Quran dan hadis yang benar, kami dan kami. Namun ternyata dilihat biografi jamaahnya, itu baru didirikan 2,5 abad yang lalu, itu pun di India. Baru didirikan 1 abad yang lalu atau 1,5 abad yang lalu, itu pun di Kediri. Kok bisa? Kok bisa baru 2 abad yang lalu kelompok ini berdiri, dan itu kelompok yang paling benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis? Kok bisa? Apa nasib umat sebelum kalian?
Maka ambil kaidah penting lagi dalam beragama. Kalau ada pendirinya, ada tahun berdirinya setelah wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada kota berdirinya, indikasi bukan aliran yang benar, bukan kelompok yang benar, bukan firqah yang sahihah. Karena kelompok yang benar, kalau ada pendiri, nama pendiri itu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kota berdiri, nama kota berdiri itu Makkah Al-Mukarramah. Kalau ada awal berdiri, awal berdirinya adalah di saat turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau ada tahun berdiri, tahun berdirinya adalah 13 tahun sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Itu dia. Dan ini yang banyak tidak difahami orang sekarang. Dan apa yang telah terjadi telah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kalau kalian berumur panjang, perbedaan pendapat yang sangat banyak akan terjadi, silang sengketa yang sangat banyak akan terjadi, kalian berkelompok-kelompok, kalian terpecah belah, kalian dicabik-cabik musuh-musuh Islam. Sudah disampaikan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan solusi untuk semua itu adalah benar-benar berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salafus salih, ilman wa amala, secara ilmu dan secara pengamalan. Kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada hadis secara ilmu, kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada hadis di atas pemahaman salafus salih secara ilmu dan secara pengamalan. Jangan hanya ilmunya saja, amalan terserah kita. Hati-hati, iblis sudah mulai bermain kepada orang-orang yang telah kembali kepada Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salafus saleh secara ilmu, dan iblis bermain dalam dunia amal. Sehingga orang-orang yang telah berilmu merasa dirinya telah tergabung, namun secara amal jauh dari yang namanya tergabung itu. Saya tidak bicara siapa-siapa, saya hanya bicara umat Islam. Apa yang kita lihat di maidan umat Islam benar secara ilmu, telah mengikut kepada Al-Quran dan hadis, kepada pemahaman salafus salih, ilman, secara ilmiah ya, namun secara amal masya Allah tabarakallah, ngutang sana ngutang sini nggak bayar. Itu salaf itu yang seperti itu. Ketika bertransaksi dengan saudaranya menipu, itu dia pemahaman Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salafus saleh. Berdusta, barang yang dia jual tidak bagus dikatakan ini yang terbaik, barang yang dijual cacat dikatakan sempurna, dan yang lainnya dari praktek-praktek orang-orang saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang melenceng daripada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafus saleh secara amalan, dan dibutakan oleh iblis amalan itu karena secara ilmu mengikut. Ilmu sholatnya masya Allah sudah dari A sampai Z sudah benar, dan dia tertipu. Ilmu yang sudah benar itu membuat
iblis menutup matanya dari amalan. La ya akhi, Anda tidak menjadi pengikut Muhajirin dan Ansar dengan cara baik sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran surah Taubah ayat 100, sampai Anda jadikan Muhajirin dan Ansar adalah suri tauladanmu secara ilmu dan secara amal, tanpa menggabungkan ilmu dan amal dalam mengikuti Muhajirin dan Ansar. Tinggallah itu hanya ucapan lisan yang tak teramal dalam amalan. Apa namanya kata-kata lisan kalau tak terbukti dalam amalan, kalau bukan kata-kata dusta? Apa yang dikatakan dusta? Dusta itu, saudaraku, saudariku, Anda katakan A, nyatanya B. Yang terjadi beda dengan apa yang Anda ucapkan, itulah dusta. Ini sepakat, kaidah disepakati oleh manusia dunia, dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan. Kalau apa yang Anda katakan berbeda dengan apa yang Anda amalkan, kata-katamu dinilai dusta. Mari, saya mengajak diri sendiri. Seorang dai yang berdakwah di jalan Allah, kalimat yang dia keluarkan itu pertama harus dia arahkan ke dirinya sendiri dulu sebelum dia mengarahkan kepada saudara-saudarinya muslimin dan muslimat. Mengamalkan firman Allah tabaraka wa taala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Agar tidak terjerumus ke dalam bahaya dalam ayat ini, dia amalkan mengajak diri sendiri sebelum mengajak orang lain. Mengamalkan firman Allah tabaraka wa taala, berusaha mengamalkan firman Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Mengamalkan hadis Nabi SAW, ibda binafsik, mulai dari dirimu. Mari saudaraku, mari kita benar-benar jujur kepada Allah dengan memperbaiki diri dalam mengikuti Muhajirin dan Ansar secara ilmu dan secara amal. Semoga di akhirat kita bergabung bersama kelompok mereka, bersama Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku saudariku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, agama Islam itu adalah agama kasih sayang. Allah menurunkan agama Islam karena Allah sayang hamba-hambanya. Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau manusia paling penyayang kepada manusia. Bahkan beliau adalah manusia paling penyayang kepada apapun, termasuk benda-benda dan termasuk hewan-hewan. Dan Allah mengutus Rasulullah SAW untuk menyayangi manusia. Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Bukankah Rasulullah SAW yang mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih? Bukankah Rasul yang mengatakan, salasun man kunna fi wajada bihinna halawatal iman, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah? Dan banyak sekali ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa agama ini Allah turunkan karena cinta, karena sayang. Allah menyayangi kita, oleh karena itu Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan syariat, Allah turunkan wahyu, Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan risalah karena mencintai manusia, menyayangi manusia. Tak ada manusia di permukaan bumi ini yang mencintai manusia lainnya lebih daripada cinta Rasulullah SAW kepada manusia. Tidakkah Anda melihat atau mendengar sejarah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersama musuh besarnya
munafik kota Madinah bernama Abdullah bin Ubay bin Salul? Tidakkah Anda mengambil pelajaran bagaimana sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada manusia? Walau itu adalah musuhnya, tetap disayangi. Musuh nyata-nyata musuh. Siapa yang tidak kenal ulah Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik Madinah? Dan ketika ia wafat, anak dari Abdullah bin Ubay bin Salul, sahabat Nabi yang mulia, namanya Abdullah juga, sama dengan nama ayahnya. Jadi kalau Abdullah bin Ubay bin Salul munafik, anaknya sahabiyun jalil radhiyallahu anhu wa ardahu bernama Abdullah bin Abdillah bin Ubay bin Salul. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Nabi untuk menyolatkan ayahnya. Nabi datang apa tidak? Datang. Musuh loh. Kita musuh sakit itu tepuk tangan, apalagi mati. Ada yang salah dalam diri kita kayaknya ini. Datang Nabi SAW ingin menyolatkan, Umar tidak setuju. Umar rajul mulham, ya Rasulullah, aduwallahu aduwak. Ya Rasulullah, musuh Allah dan musuh engkau. Kata Rasulullah SAW sambil meminggirkan Umar bin Khattab, ini lam unha an dhalik. Aku belum dilarang Allah untuk menyolatkan dia. Aku belum dilarang wahai Umar. Yang dimaksud Rasul adalah ayat yang baru turun, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Sama saja engkau minta ampunkan untuk mereka, tidak minta ampunkan untuk mereka, sama saja. In tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirallahu lahum. 70 kali pun engkau minta ampunkan untuk mereka, takkan Allah ampuni? Baru itu ayat yang turun. Artinya engkau minta ampun untuk dia, tidak minta ampun untuk dia, takkan Allah ampuni. Sama saja, nihil. Rasul tahu itu nihil. Permohonan ampunnya untuk Abdullah bin Ubay bin Salul nihil. Tapi kata Rasul, inni lam unha an dzalik. Aku belum dilarang wahai Umar. Ini pelajaran penting saudaraku. Pelajaran kasih sayang penting dari Nabi yang pengasih dan penyayang sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita dapatkan mereka berbicara, menukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, namun ana tidak mendapatkannya langsung dari kitab Ibnu Taimiyah, mengatakan kalau melihat orang kafir, melihat dengan dua mata. Pertama mata syariat, yang kedua mata takdir. Kalau kita melihat dia dengan mata syariat, maka kita membencinya. Namun kalau kita melihatnya dengan mata takdir, justru kita kasihan kepadanya. Ini dinukilkan oleh para masyayikh dari kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ana mendengarkan dari lisan para ulama, para masyayikh, walau tidak langsung melihat kepada referensi kitab tersebut. Dan kita yakin para ulama kita soduk, orang-orang yang jujur menukilkan. Jadi kalau kita melihat orang kafir, seperti Rasul melihat Abdullah bin Ubay bin Salul, orang kafir, munafik, jelas kekafirannya. Di satu sisi dibenci karena kafir. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah, itu secara syariat. Namun lihat kasihannya Rasul kepada dia, sayangnya Rasul kepada dia. Dan Rasul SAW berkata, demi Allah, kalau saya lebihkan 70, akan Allah ampuni, akan saya lebihkan. Makna ayat sebenarnya sama saja, mau 1000, 2000, 3000 sama saja. Sab'ina marrah bukanlah maksudnya jumlah, tapi maksudnya sebanyak apapun, namun diungkapkan dalam bentuk
al-adad, bilangan. Karena seharusnya kalau Rasul orang yang paling Allah cintai minta pengampunan cukup satu kali langsung Allah ampuni. Betul tidak? Rasul yang doanya mustajab. Siapa lagi orang doanya mustajab lebih daripada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 70 kali pun wahai Muhammad, wahai Rasul, 70 kali enggak kan Allah ampuni. Ini menunjukkan bukan jumlahnya. Kalimat jumlah itu hanya uslub untuk memahamkan kepada kita semuanya, berapapun kita minta ampun tidak akan diampuni. Dan Rasul tahu itu. Rasul faham makna itu. Namun Rasul lihat bagaimana. Seandainya saya tahu aku lebihkan 70 akan diampuni, walau dia sudah wafat ini tetap diampuni Allah. Kau lebihkan 70, aku lebihkan. Namun Rasul tahu takkan diampuni. Namun lihat bagaimana sayangnya Rasul kepada manusia, sayangnya Rasul kepada umat beliau. Umat Rasul terbagi dua, ummatul istijabah wa ummatud da'wah. Ada umat yang mengistijabah dakwah beliau, namanya mukminin, dan ada umat dakwah, siapapun, muslim dan tidak muslim, muslim dan kafir, muslim dan mukmin dan musyrik, semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum Nasara, kaum Yahudi, kaum Konghucu, kaum penyembah sapi, penyembah matahari, penyembah api, semuanya umat Nabi Muhammad. Betul atau tidak? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka ummatud dakwah, umat yang didakwahi. Adapun muslimin, ummatul istijabah, umat yang mengistijabah dakwah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Jadi fahami bahwa agama kita ini agama kasih sayang. Allah menurunkannya karena sayang kepada kita. Allah mengutus nabinya karena nabinya disuruh untuk menyayangi manusia. Karena Allah juga melihat Nabi Muhammad itulah manusia paling penyayang kepada manusia. Sampai sayangnya kepada hewan. Hewan saja disayangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat ingin menyembelih seekor kambing, kakinya sudah di leher kambing, kambing sudah tergeletak, baru sedang ngasah pisau. Ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu mau membunuh kambing itu 2 kali? Dan itu makna wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dhabihatah. Tajamkan pisau jagal dan cepat rehatkan hewan sembelihan. Kasih sayang Rasul kepada hewan. Kalau hewan dikasihi dan disayangi dalam agama yang mulia ini, apatah lagi manusia. Kalau manusia disayangi oleh Allah, suruh sayangi dalam agama ini, apalagi manusia yang ada hubungannya dengan kita. Dan orang yang punya hubungan sama kita terbagi 2. Hubungan karena Islam dan hubungan karena darah. Semuanya harus disayangi. Coba lihat, sayang kepada hewan, sayang kepada manusia, semua manusia. Kemudian manusia punya hubungan spesial dengan kita. Ada hubungannya dengan kita. Apa hubungannya? Ada kemungkinan hubungan darah, hubungan rahim, abang, adik, sepupu, om, tante. Apatah lagi istri, anak, orang tua, ayah dan ibu, usul dan furu' kita. Semakin dekat seorang manusia kepada kita secara hubungan darah, semakin kita harus sayangi mereka. Maka jauhi menjadi seorang suami bagaikan keluhan istri berikut ini. Seorang istri mengeluh kepada saya, Ustadz, suami saya Ustadz, kalau di luar bersama teman-temannya orang mengatakan dia bagaikan malaikat karena akhlaknya, namun di rumah setan besar. Wallahi,
Wallahi. Saya tidak mau mengada-ngada, karena mengada-ngada itu haram dalam agama Islam, walau dalam ceramah. Tak boleh saya mengatakan fulan mengatakan kalau memang dia bukan, tidak mengatakan. Suami saya Ustadz itu datangnya dari jamaah, salah seorang jamaah haji di musim haji. Kalau tidak salah 2012. Suami saya ini Ustadz, dan subhanallah dalam perjalanan haji benar-benar suaminya terlihat akhlak mulia dan semacamnya. Namun kita kaget ketika istrinya datang dan mengatakan hal yang seperti itu. Kalau Anda adalah orang yang memiliki akhlak mulia, manusia yang terbanyak mendapatkan akhlak muliamu adalah manusia yang paling dekat dengan dirimu. Itu yang harus mendapatkan kemuliaan akhlakmu yang pertama, baru orang lain. Itu dia makna hadis Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang tak ada hubungan denganmu, ayahnya lain, bapaknya lain, ibunya lain, kampungnya berbeda, sukunya berbeda, Anda baiki dia, sementara istri Anda jahati. Mana ilmu sebelum mana akal sebelum mana ilmu? Baik. Ada juga orang yang terhubungan dengan kita bukan darah, tetapi syariat. Disebabkan dia muslim, dia mukmin, dia beriman kepada kitabullah, dia beriman kepada Rasulullah SAW, dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada hari akhir, dia salat berjamaah bersama kita di masjid, dia puasa di bulan Ramadan, dia berhaji ke Baitullah, berhajinya tidak ke Qum, namun berhajinya ke Baitullah di Mekah. Kitab suci kita dan kitab suci dia satu, kiblat kita dan kiblat dia satu, tempat sholat kita dan tempat sholat kita dan dia satu, nabi kita dan nabi dia satu. Berarti terhubung dengan kita, ada tali penghubung antara dia dengan kita. Jadi manusia terhubung dengan kita dengan dua hal, darah atau tidak darah. Dan ketahuilah, manusia yang menjaga persatuan di atas darah, ini pola jahiliyah yang sudah di bumi hanguskan oleh Allah melalui Rasulnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha qad adzaba ankum nakhwatal jahiliyah wa tafakhuraha bil aba. An-nasu min Adam wa Adamu min turab, la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Allah telah menghapuskan daripada kalian nakhwatal jahiliyah wa tafakhuraha bil aba, slogan-slogan jahiliyah, dakwahan-dakwahan jahiliyah, rayah-rayah jahiliyah, itu telah dihapuskan oleh Allah. Dan mengagung-agungkan karena tali nasab, saya anak si anu, saya cucu si anu, saya ponaannya si anu, ayah saya fulan, kakek saya fulan, saya suku ini, suku itu, telah dihapuskan oleh Allah. Sehingga Allah berkata, sehingga Rasulullah SAW berkata sendiri kepada anaknya, orang yang terdekat dari darah dengannya, bernama Fatimah, Ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a. Minta kepadaku hartaku di dunia ini apa yang kau mau, di akhirat saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa menolong apa-apa untuk dirimu. Siapa ini? Orang yang darahnya paling dekat dengan darah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayyidatu nisa'il jannah, yang termulia dari wanita-wanita surga. Rasul berkata kepada beliau, sayyidatu nisa'il jannah, la ughni anki minallahi syai'a. Aku di akhirat gak bisa berbuat apapun untuk dirimu, hai Fatimah. Soal dunia boleh, minta kepadaku hartaku. Di akhirat urusan kita masing-masing. Jadi tak ada lagi saya anak fulan, saya cucu fulan, saya suku ini, gak ada lagi sudah. Oh, suku Bani Hashim lebih mulia dari Bani Makhzum, Bani Makhzum lebih mulia dari Bani Adi. Tidak ada.
Oh, orang asli Arab lebih mulia daripada orang Ahwal misalnya. Nggak ada itu. Sudah habis. An-nasu min Adam, semua manusia tercipta dari Adam. Wa Adamu min turab, Adam berasal dari tanah. Semua manusia tercipta dari tanah. Mau Arab namun bukan Arab, mau Bani Hashim atau bukan Bani Hashim, semua tercipta dari tanah. Manusia di sisi Allah tidak dilihat daripada nasabnya. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Tak ada lagi yang membedakan antara orang Arab dan yang bukan Arab, antar sesama Arab, antar sesama yang bukan Arab, tidak ada bedanya kecuali takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan insyaallah setelah melaksanakan salat Isya berjamaah. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad.